Hai semuanya, selamat datang di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Seperti apa kemajuan itu sesungguhnya? Bayangkan Anda mempunyai balok es yang diletakkan di meja di depan Anda. Ruangan itu dingin dan Anda dapat melihat uap napas Anda. Temperatur saat ini minus 3,5 derajat Celcius. Meskipun pelan, ruangan mulai menghangat. Minus 3 derajat, minus 2,5, minus 2. Balok es di depan Anda masih ada. Minus 1,5, minus 1,1, minus 0,5, masih belum terjadi apa-apa. Kemudian 0 derajat, es mulai meleleh. Kenaikan temperatur setengah derajat ini tampaknya tidak berbeda dari kenaikan temperatur sebelumnya. Tapi yang satu ini memicu perubahan besar. Peristiwa-peristiwa terobosan seringkali terjadi akibat banyak aksi sebelumnya, yang menghimpun potensi sampai cukup untuk memicu perubahan besar. Pola ini terjadi di mana-mana. Kanker menghabiskan 80% hidupnya tanpa ketahuan, dan tiba-tiba berhasil menguasai seluruh tubuh dalam hitungan bulan. Bambu hampir tak terlihat selama 5 tahun pertama hidupnya karena sibuk membangun sistem akar yang kukuh di bawah tanah sebelum menjulang puluhan meter ke udara dalam rentang 6 pekan. Begitu pula kebiasaan seringkali muncul tanpa keistimewaan sampai Anda melewati suatu ambang batas kritis dan membuka pintu ketataran performa baru. Pada babak awal dan babak tengah suatu proyek atau usaha, seringkali ada yang disebut lembah kekecewaan. Anda berharap mendapatkan kemajuan dengan cara linear. Jadi, Anda bisa frustasi ketika melihat perubahan terkesan tidak efektif dalam hari-hari pertama, minggu-minggu pertama, atau bahkan bulan-bulan pertama. Rasanya seolah Anda jalan di tempat. Itu ciri suatu proses yang menghimpun banyak hal. Hasil maksimalnya terpaksa tertunda. Berikut salah satu alasan pokok mengapa sulit sekali membangun kebiasaan yang awet. Orang membuat beberapa perubahan kecil, tapi tidak dapat melihat hasil nyata. Jadi ia memutuskan berhenti. Menurut Anda, aku sudah lari pagi setiap hari selama sebulan, tapi kenapa aku tidak melihat perubahan apapun pada tubuhku? Begitu pikiran seperti ini berkuasa, langkah berikutnya adalah menghentikan kebiasaan baik yang sudah dimulai. Namun, agar mendapatkan perubahan yang bermakna, kebiasaan perlu dipertahankan. Cukup lama untuk bisa membuat terobosan ke tataran yang saya sebut dataran potensi laten. Bila Anda merasa harus susah payah membangun kebiasaan-kebiasaan baik atau menghentikan kebiasaan-kebiasaan buruk, itu bukan karena Anda tidak memiliki kemampuan untuk menjadi lebih baik. Sering kali itu karena Anda belum melewati dataran potensi laten, mengeluhkan kesuksesan yang tak kunjung tercapai meski sudah bekerja keras, sama seperti mengeluhkan balok. Mengeluhkan kekuasaan yang tak kunjung tercapai meski sudah bekerja keras, sama seperti mengeluhkan balok es meleleh meskipun Anda memanaskannya dari suhu minus 3,5 sampai minus 0,5 derajat. Usaha Anda tidak sia-sia, hanya tersimpan. Semua aksi terjadi pada suhu 0 derajat. Ketika akhirnya Anda tembus ke dataran potensi laten, orang menyebutnya kesuksesan mendadak. Dunia luar hanya melihat bagian peristiwa yang dramatis, tidak melihat yang terjadi sebelumnya. Namun Anda tahu itu hasil kerja Anda sejak lama sekali, ketika kelihatannya Anda tidak mengalami kemajuan apapun. Padahal itulah yang memungkinkan lompatan pada hari ini. Masih ada padanan lain antara manusia dan tekanan geologis. Dua lempengan tektonis dapat bergesekan satu sama lain selama jutaan tahun. Dengan ketegangan yang terus terbangun, kemudian pada suatu hari, kedua lempengan itu bergesekan lagi. Sama seperti yang telah terjadi selama berabad-abad. Tapi kali ini ketegangannya sudah terlalu besar. Gempa terjadi. Perubahan dapat berlangsung bertahun-tahun sebelum pengaruhnya muncul sekaligus. Penguasaan sesuatu menuntut kesabaran. San Antonio Spurs, salah satu tim paling sukses dalam sejarah NBA,
memajang kata mutiara dari tokoh reformasi sosial Jacob Riis pada dinding ruang ganti mereka. Ketika apapun terkesan tak ada gunanya, saya sengaja pergi menyaksikan tukang batu mengayunkan martil ke sebongkahan batu cadas, mungkin sampai 100 kali, tanpa menghasilkan satu retakan pun pada cadas itu. Namun, pada hantaman yang ke-101 kali, cadas itu terbelah menjadi 2. Dan saya tahu, bukan hantaman terakhir yang menyebabkan, melainkan semua hantaman yang dilakukan sebelumnya.